Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, udah mau santap sahur ya. Masya Allah, senang sekali saya bisa menemani semua pemirsa untuk santap sahur bersama di acara indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Baik, pemirsa, hari ini tema kita sangat menarik. Ini sudah banyak kita menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Tapi, satu yang kita sering lupa. Seringkali di ujung-ujung kita malah sibuk mencari sesuatu di momentum yang sebenarnya amat sangat krusial di momentum Ramadan ini. Orang sibuk sama dunia. Padahal sejatinya, dunia itu seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Nah, fenomena ini insya Allah akan kita bahas bersama Ustadz Abdul Somad yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ustadz Taufikur Rahman yang juga sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin kepada Ustadz Abdul Somad. Ustadz, biasanya nih Ustadz ya, kalau lagi kayak gini-gini, sale di mana-mana nih Ustadz. Padahal kita tahu ada keistimewaan di 10 malam terakhir. Makin ujung, makin istimewa gitu Ustadz. Ini bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi ini semua? Karena seperti yang kita bahas tadi, kalau orang haus minum air laut kan tambah haus gitu. Akhirnya makin lagi. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Mas Mario. Bersama kita, Masya Allah, Tabarakallah, masih setia menemani sahur kita, guru kita semua Al-Mukarram, Ustaz Taufikur Rahman. Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Baik, guru. Pemirsa TV One dimanapun berada, bil khusus bersama kita pada subuh yang penuh barokah ini di International Islamic Education Council. Laukana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu punya satu lembah yang terbuat dari emas, gunung, bukit, ada tanah yang landai, emas semua isinya. Latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Manusia akan meminta satu lembah lagi. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya Ustadz sekarang naik sepeda, kayaknya nanti kalau dapat motor ya udah cukup lah. Enggak, nanti dia pasti akan mau mobil. Setelah mobil, minta mobil sport. Setelah punya, lihat helikopter. Setelah itu mulai private jet. Setelah itu mau sampai kapan? Walan tamla fahu illa turab. Sampai mulutnya disumbat tanah. Maksud mulut disumbat tanah sampai mati barulah selesai yang namanya tamak itu. Makanya kata Nabi SAW, iyyakum wal faqra. Takutlah iyyakum wat tam'a. Takutlah kamu pada sifat tamak. Kenapa? Fa innahul faqrul hadir. Karena sifat tamak itu adalah rasa kurang yang terus datang walaupun kamu kaya. Makanya banyak orang kaya tapi bermental fakir. Tidak bayar zakat, tidak wakaf, tidak sedekah. Karena bagi dia, 1 rupiah pun ada perhitungannya. Ketika dia ditanya, kenapa kamu tidak mau bayar zakat, tidak infak, tidak sedekah, tidak wakaf? Innama utituhu ala ilmin indi. Semua yang saya miliki ini hasil dari kerja keras, etos kerja. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ini sebaliknya orang beriman akan mengatakan, saya berusaha, berikhtiar, kemudian diberikan Allah, maka layak saya mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat yang tertanam dari dalam diri manusia ini, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu cinta kepada harta secinta-cintanya. Bahkan ada sifat manusia itu 2. Jama'a malau wa addadah. Jama'a ngumpul, addadah ngitung. Ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung. Sampai jam 2 malam matanya tidak bisa tidur, hanya ngumpul ngitung, ngumpul ngitung. Sampai pada akhirnya toh dia akan alhaakumut takatsur. Kamu akan terus takasur, ingin banyak, ingin lebih.
hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk liang lahat, sampai kamu masuk pintu kubur, sampai kamu mati. Kalau sudah mati, setetes madu jatuh dari sarang lebah ke ranting kayu. Ketika setetes madu jatuh ke ranting kayu, datang seekor semut. Dengan ujung-ujung jari kakinya, semut mulai mencicipi madu. Terasa manis, dia masuk. Makin masuk, makin manis. Lama-lama semut mati di dalam setetes madu. Datang semut berikutnya tidak pernah mengambil pelajaran. 2 semut, 3 semut, 5 semut. Akhirnya setetes madu mematikan segerombolan semut karena nikmatnya. Seekor nyamuk merah, hampir pecah lambungnya karena darah. Menari, sedot, enak, sedot, tarik. Akhirnya mati karena tidak bisa terbang. Matinya bukan karena kelaparan, tapi justru karena kekenyangan. Yang buka puasa 4 mangkok jangan tersinggung. Masuk. Jadi apa hubungan tamak ini dengan Ramadan? Ramadan, duduk sejenak, introspeksi diri. Bagaimana satu penyakit ini dulu kita sembuhkan, penyakit tamak. Sekaya-kayanya orang, makan paling banyak tambuh 3 kali. Enak betul, nambah. Enak betul, tambuh 3 kali. Kalau ada sampai 5 kali, coba periksa mungkin ususnya bolong. Sekaya-kayanya orang pakaiannya paling banyak 3 lapis. Di dalam 1, di luar 1, sorban, jaket 1, paling 3. Kalau sampai ada orang kemari sampai 6 lapis, itu bukan kaya. Demam, kedinginan. Maka sesungguhnya hidup ini yang kekal abadi adalah ma'akal tafa'afnaita. Yang kau belikan kuliner, kau perturutkan hawa nafsu busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, yang kau infakkan, itulah yang akan bisa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain kecuali menyadari hakikat diri, kita dari mana, sedang di mana, berapa lama, mau kemana, apa yang akan kita bawa. Ini perenungan di bulan suci Ramadan. Oke. Masya Allah Ustaz. Tapi kalau begitu Ustaz, pertanyaannya, ada nggak sih orang yang sedang tamak tapi tidak sadar? Nah, lalu bagaimana agar sadar gitu Ustaz? Kadang-kadang kan kita lupa gitu kan sama diri bahwa ini kita lagi tamak apa enggak sih gitu. Nanti insya Allah kita habis bahas setelah yang mau lewat satu ini ya Ustaz ya. Insya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat. Kami akan segera kembali. Senang sekali Anda masih bersama kami di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat. Baik, kita sedang membahas tema tentang tamak dan kikir. Jadi, usikum nafsi bitaqwallah. Sebagai manusia kita tempatnya salah, tempatnya lupa. Tapi apakah betul kita nih bisa selalu sadar dalam apa hal yang kita kerjakan? Nah, pertanyaan yang sebenarnya adalah, kalau kita memang sedang lagi tamak, kira-kira kita sadar apa enggak sih? Izin Ustaz Abdul Somad, silakan. Izin Ustaz. Tafadhol. Begini Mas Mario. Ketika kita lihat ada ibu-ibu masak, gas bocor. Itu ibu tidak sadar bahwa gas ini bocor. Kenapa? Karena dia dari awal mencium itu. Yang sadar bahwa terjadi kebocoran gas adalah orang di luar yang baru saja datang. Loh, ini bahaya ini Bu, bisa meledak. Kenapa? Bocor. Kenapa? Dia dari tadi sudah di situ terus. Itulah pentingnya ada kawan, sahabat, teman yang meluruskan kalau kita salah. Kalau Ustaz Abdul Somad, siapa yang meluruskan kalau Ustaz salah? Kami kan jamaah takut meluruskan Ustaz. Insya Allah ada Ustaz Taufikur Rahman yang akan meluruskan. Ini Ustaz Somad kemarin ini ngomongnya begini nih. Teman yang baik adalah teman menunjukkan kesalahan, kekeliruan, kekurangan kita. Tapi biasanya kita tidak suka teman yang begini. Kita sukanya teman yang mengatakan, gimana? Mantap. Keren. Padahal sesungguhnya dia sudah menjerumuskan kita. Jadi ketika kita sudah dikuasai penyakit tamak, tamak ini sebenarnya bahasa Arab. At-tam'u, tamak. Tamak ini padanan kata yang selevel dengan bahasa Indonesia adalah serakah. Lalu kemudian kalau sudah tamak, serakah, muncul penyakit yang lebih mengerikan lagi, bakhil, pelit, kedekut, medit, Kikir.
kikir, dan seterusnya. Wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit bakhil, medit, kedekut, kikir, pelitnya, faulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Petani beruntung karena dia olah tanah, tumbuh tanaman yang subur. Pedagang beruntung, modalnya sedikit, untungnya banyak. Tapi orang beriman yang beruntung ketika dia selamat dari penyakit tamak. Kenapa? Setelah tamaknya selesai, kikirnya hilang, dia bisa menyantuni anak yatim. Ramadan tidak berteori. Kalau kau sudah merasakan lapar sampai ke lambung, sampai ke jantung, maka di petangnya kita bisa lihat. Kalau laparmu menyentuh lambung, nasimu tinggi membumbung. Tapi kalau laparmu sudah menyentuh hati, insya Allah ringan tangan berbagi. Jadi nanti sore-sore dia mulai bawa makanan. Anak bapak kan cuma 2. Iya, itu makanannya kok sampai 8 bungkus. Ini udah kena penyakit tamak ini, rakus. Yang 2 ke rumah Ustadz. Terus yang 6, ini saya bagikan ke masjid, ke fakir miskin, ke du'afa, ke tetangga. Kata Nabi, idza tabakhta, kalau engkau masak, fa'aktsir ma'aha, banyakkan kuahnya. Supaya apa? Berbagi kepada tetangga. Tapi jangan gara-gara ini pemirsa dimanapun berada yang kemarin-kemarin mulai sedekah daging, lalu kemudian mulai besok kuah melulu. Kenapa? Kami sudah lihat tausiah Ustaz Somad. Di saat kita tidak berada, tidak punya uang sekalipun, kita tetap bisa berbagi. Apalagi kalau bisa lebih banyak, lebih bagus, lebih barokah. Ini harus dikikis dalam diri kita, sifat-sifat ini berawal dari tamak makanan. Nanti di akhir-akhir Ramadan mulai lagi kita dikuasai oleh tamak pakaian. Laisal idu liman labisa jadid. Hari raya bukan bagi orang yang berbaju baru. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya bagi orang yang taatnya bertambah. Siap. Jazakumullah khair, Ustaz. Iya. Izin saya mau ke Ustaz Taufikur Rahman. Ustaz, kan tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad bahwa tamak ini bisa berbuah lagi, gitu kan ya. Menjadi penyakit yang lain, yaitu kikir dan segala macam. Nah, tapi kan itu bisa menjadi sebuah indikator bahwa kalau kita merasa tidak pernah cukup, berarti kita terkena penyakit ini. Terus kalau kayak begitu, obatnya apa, Ustaz? Terima kasih. Izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Naik kendaraan arah Sukabumi bersama Nyonya sambil murojaah ayat-ayat. Salam persaudaraan dari kami, semoga semuanya terus pada sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, saya kutip dari Syekh Ibrahim An-Nakhai, di mana ini pun tertera ditulis oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Syekh Ibrahim An-Nakhai mengajarkan obat dari semuanya itu ada berapa tadi? Halo, ada berapa? 5. Alhamdulillah. Bawa emping dari Serang buat dimakan di malam Sabtu. Pasang kuping dia terang. Al-Fakir sebutkan satu persatu. Masya Allah. Iya. Sudah siap ya? Alhamdulillah. Kue cucur, kue cincin, meluncur cin. Astagfirullah. Ya enggak tegang. Ya, yang pertama, nih kesempatan di Ramadan. Karena Quran surat Al-Baqarah ayat 185 menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabburi. Kamu dawamkan dalam diri kamu, lisan kamu basahi membaca Quran sambil merenungkan maknanya. Tapi tolong, untuk merenungkan maknanya berarti melihat tafsirannya. Di saat ada hal-hal yang muskil, yang sekiranya kita nggak paham, jangan ditafsirkan sendiri. Tanya sama Tuan Guru UAS. Iya, ya, supaya nggak salah tafsirannya. Yang kedua, ikhlaul batni. Pas riyadhah yang sedang kita jalani di bulan Ramadan ini. Apa? Banyak mengosongkan perut. Berarti dengan dianjurkan untuk banyak berpuasa. Kurang Ustadz Ramadan, keluar Ramadan, yuk buktikan untuk menjadi hamba yang la'allakum tattaqun. Takwa, tawaddu, qanaah, wara, ya yakin. Di antaranya, kurang di mana selesai Ramadan, Senin Kamis. Ustadz Senin Kamis sudah terbiasa, tambahkan
Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kecuali di bulan Dzulhijjah, karena di tanggal 13-nya masih terbilang hari tasyrik. Kemudian apalagi Ustaz, saya kurang Ayyamul Bid karena terbiasa. Lanjutkan lagi, kata Rasulullah. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa Nabi Daud. Sudah 2. Yang ketiga, apalagi salatul lail lau rakaatain. Membiasakan diri kita selelah apapun, karena di sini ada redaksinya pakai harfus syartin, menunjukkan selelah apapun dalam kondisi sepertiga malam, jangan sampai enggak minimal 2 rakaat. Berarti maksud kesimpulannya di saat kita lapang, nyaman, kalau bisa lebih dari 2 rakaat. Dan yang keempat, ya, at-tadarru bis-sahari. At-tadarru bis-sahari. Banyak melakukan evaluasi diri di waktu saat sahur begini. Dan terakhir, yang kelima, mujalasatus sholihin. Banyak kumpul duduk dengan orang-orang soleh. Pergi belanja ke pasar Keranji, pulangnya lewat Cibubur. Hidup kita pandai mengkaji, ke depan selamat di alam kubur. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini mungkin tadi yang 3 terakhir tuh bisa dibahas lebih panjang kali ya, tapi mungkin insya Allah habis jeda iklan yang berikut ini. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat. Kami akan segera kembali. Masya Allah, senang sekali Anda masih bersama kami di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat. Tema yang kita usung tadi ada tentang tamak dan kikir. Ustadz Taufikur Rahman sudah menyampaikan ada 5 poin, yaitu baca Quran, tadaburi, kosongkan perut, sholat malam, evaluasi atau introspeksi, dan kumpul bersama orang-orang yang soleha. Nah, tapi pasal yang keempat ini bagiannya adalah introspeksi. Ya, ini yang kami mau bahas. Bahwa sebenarnya karena kita salah, bisa jadi kita belum mampu kan berintrospeksi gitu. Nah, untuk itu mohon izin penjelasannya Ustaz Taufik. Ya. Bagaimana caranya kami yang awam ini menyadari bahwa dalam introspeksi itu bahwa sebenarnya kami sedang salah gitu. Izin Tuan Guru ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk poin keempat dan kelima, Quran surat ke-17, juz ke-15, ayat 78-79. Di sini Allah yang langsung memberikan garansi. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah menyuruh kita untuk sholat zuhur, tergelincir matahari. Kemudian asar, ya, di saat cuaca cerah kita ambil alat pengukur, ternyata bayangannya melebihi alat yang kita pegang, masuk waktu asar. Kemudian tenggelam matahari, ya, masuk waktu maghrib. Hilang mega merah, waktu isya datang. Nah, tapi untuk yang waktu fajar, tadi at-tadarru bis-sahari, banyak melakukan introspeksi diri di waktu sahur, seperti saat-saat sekarang ini. Di situ Allah mengulang sampai 2 kali. Dan waktu fajar. Bahkan ada taukid di sini. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguh pada waktu fajar disaksikan oleh para malaikat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, Allah berikan waktu kepada kita 24 jam. Tapi dari 24 jam, istilah pertelevisian ada frame time-nya. Asik. Jam mahal. Ini kalau ngaji Uwas dan sahabat ini jam mahal ini. Asik, Gitu. Paling nggak rating besar aman udah. Ya, alhamdulillah. Makanya kostumnya kita pakai merah. Ya, insya Allah buat semuanya gamis merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Saya teruskan. Di situ hadirin hadirat rahimakumullah, Allah yang memberikan garansi sungguh waktu fajar disaksikan oleh para malaikat. Dalam hadis yang lain, itu Quran, di dalam hadis sampai Nabi menjelaskan, malaikat itu di saat ada hamba-hamba Allah, di waktu menjelang subuh, waktu sahur, lantas munajat, meminta, itu bukan ngambil datangnya ke dunia itu, ngeraup. Oh. Ya, dan coba Bapak Ibu rasakan deh, nyoba. Karena kalau nyoba nggak bayar, kalau beli baru bayar. Rasakan. Usia kita yang sudah 40, 50, di saat dari jam 3, setengah 4, kita selesai berwudu, kita hamparkan sejadah. Kita sholat sunnah, dari mulai sholat sunnah wudu, selesai tahajud, selesai hajat, selesai
witir, kalau yang biasa witir di akhir, kita sambil merenung, syukur-syukur lisan sampai kita bacakan Astaghfirullah Rabbal baraya. Itu Mas Mario, siapapun orangnya, silakan rasakan. Ustadz, kan ada jam 12 siang, lain rasanya. Di saat sepertiga malam itu, janji Allah, para malaikat menyaksikan. Maka semua, dari mulai kita akil balik. Kalau sekarang ini udah bukan balik lagi, kita udah bulak balik. Benar loh. Ya, semua perbuatan dosa kita, mungkin manusia bisa dibohongi. Tapi hati kita tidak akan pernah bisa dibohongi. Kerekam semuanya itu. Kilas baliknya cepat itu. Ya Allah. Kalau sudah begitu, nggak mungkin hidup rakus. Yang ada punya harta juga insya Allah. Ya Allah, benjam bahasa Buya Hamka. Harta yang kau makan adalah jelas seakan jadi kotoran. Harta yang kau simpan sudah pasti akan jadi warisan. Bahkan ke depan nggak sedikit jadi rebutan. Harta yang langgeng sepanjang zaman, yang jelas kau infakkan dan wakafkan. Masuk bahasa pantun saya, pergi mendaki, berjalan kaki, gelap gulita, dikhawatirkan harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita infakkan. Masya Allah. Bahkan di ayat ke-79-nya, garansi yang Allah jamin. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa. Tuan Guru UAS, Al-Fakir baca di dalam kitab Nahu kecil kok, Jurumiyah, ya. Di saat kita belajar gramatikal bahasa Arab, itu di saat kata asa dipakai, apa fungsinya? Litaraji, wattawaqqa'. Janji yang bersifat pasti. Mohon maaf, ini masker saya pegang secara analogi. Di saat saya lepas Bapak Ibu, maka jawabannya insya Allah jatuh apa pasti jatuh? Pasti jatuh. Jatuh, pasti jatuh. Itu bentuk asa. Di saat kau sepertiga malam kau hidupkan buat memperdekatkan diri kamu kepada Allah, taqarruban ilallah, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bukan insya Allah, niscaya aku tempatkan kamu ke derajat yang mahmudah. Ya Allah, yang belum punya suami, angkat tangan, jangan curhat di sosmed. Kenapa? Minta. Ya Allah, saya mendengar ceramah UAS dan kawan-kawan. Ternyata waktu yang mahal engkau menjamin di surat 17, juz 15, ayat 79. Ya Allah, kami sendirian kayaknya nonton warta berita di kampung Selipi. Hidup tanpa cinta terasa sepi. Iya, iya loh. Ya, buat kita Bapak Ibu yang anak-anak kita mungkin sedang mondok pesantren. Bohong kalau kita nggak sedih. Ya Allah, kita di rumah makan enak. Sementara mereka di pesantren kadang-kadang senampan cuma berenam. Gitu kan? Udah, waktu yang tepat kita minta pada Allah, ya Allah, memang si fulan anakku, ya Allah, kecintaanku sekarang jauh dari pandangan mataku, tapi semuanya dekat bagimu, ya Allah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, istiqomahkan hatinya di dalam menghafal ayat-ayatmu. Ya Allah, jadikan ilmu yang mereka pelajari ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ya Mas Mario, Guru UAS, besok dia pulang menjelang lebaran. Apa kata anak kita? Ayah, ayah, kalau manggil ayah, abi, abi, izin ya, nanti maghrib, isya, tarawih, saya yang jadi imam ya. Allah, Allah. Kita bapak jadi makmum, lantas ibu yang mendoakan di belakang, anak tampil, tarikannya udah beda itu. Walaupun awalnya sedih, karena kita mengadu di sepertiga malam. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Fatihahnya. Kelar Fatihah lain. Kalau kita suruhnya paling langganan, trikul. Kul ya kulhu. Naik atas sedikit Al-Kausar. Anak kita, Masya Allah. Karena hafal sudah 30 juz. Ya Allah. Fadkuruni alkurkum waskuruli wala takfurun. Ya Allah, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua yang tadinya sedih karena kita munajat pada Allah di sepertiga malam, Allah ganti tuh, Allah balas dengan anak yang soleh. Allahu Akbar, gunung dibilang besar, besaran hati orang tua. Kenapa? Karena ya Allah, ke Belgia ngajak mertua, Cakep. bawa colenak dibungkus koran. Bahagia hati orang tua ketika punya anak-anak yang mengerti bahkan hafal Al-Quran. Cakep. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, selalu bisa aja Ustadz untuk bisa menutup dengan pantun. Saya dari tadi lagi mikir, nggak kena-kena Ustadz. Jangan
Jangan. Ya, karena kalau udah bersanding sama saya, insya Allah ikan bawal sayur terong, Mas Mario jual, saya borong. Itu yang mengerikan tuh. Ya udah pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Ya, kembali lagi di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Di sini pemirsa semuanya pasti penasaran kan, pengen nanya nih urusan begini. Nah, untungnya yang hari di sini bisa bertanya. Jadi teman-teman kalau misalnya emang pengen datang, pengen nanya, datang aja ke sini. Siap? Ke jamaah siapa yang mau bertanya? Wow, kita mulai dari bismillah. Dari yang sayap kanan dulu paling jauh. Siap, silakan. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei, orang tua wali murid dari sekolah SMP IISS. Izinkan saya untuk bertanya. Jadi saya bertanya ini supaya saya mengerti gitu, supaya kita tidak menjadi makhluk yang serakah atau tamak ya. Selain zakat fitrah, itu zakat-zakat apa aja yang diwajibkan untuk kita keluarkan gitu loh Ustadz. Oh, oke, siap. Ini biasanya pertanyaan yang Terima kasih. membingungkan Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Ya, siap. Oh, mungkin untuk Ustadz Abdul Somad, Ustadz. Silakan Ustadz. Izin Ustaz. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mei. Zakat secara umum ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat mal terbagi lagi beberapa cabang. Kalau kebetulan kita dagang namanya zakat tijarah. Kalau kebetulan kita bercocok tanam namanya zakat pertanian. Kalau kebetulan kita ternak maka dia zakat peternakan. Karena pada masyarakat Nabi Muhammad SAW mata pencaharian mereka cuma tiga. Orang Madinah itu petani korma, maka zakat pertanian. Orang Makkah itu pedagang, maka zakat tijarah, perniagaan, perdagangan. Sedangkan orang Arab Badui itu beternak, maka zakat peternakan. Nah, zaman sekarang dengan perkembangan ilmu teknologi, ada yang kerjaannya cuma menggambar, tapi uangnya luar biasa banyak. Para arsitek, para desain grafis, ada yang lawyer, pengacara, atau dokter. Maka dalam ijtihad kontemporer, fikih zakat Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada yang disebut dengan zakat penghasilan. Itu cara menghitungnya juga dikeluarkan 2,5% dengan nisabnya 85 gram emas. Kalau 1 gram itu 1 juta berapa begitu, sebetulnya 1 juta lebih. Tapi karena kita udah lama kenal, sejuta aja lah. Nah, cincai. 85 juta setahun dibagi 12 bulan. Kalau cukup itu maka dari gaji itu dikeluarkan 2,5%. Itulah yang diwajibkan di setiap kabupaten kota, provinsi, wali kota, bupati mengeluarkan peraturan daerah, perbub, perwako, zakat potong atas diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Ada lagi namanya zakat madu, ada pula zakat rikas, barang temuan ketika digali ketemu dengan barang tambang, itu juga dikeluarkan zakatnya. Begitulah secara umum tentang zakat. Apa hubungannya dengan serakah? Keserakahan, tamak kita ini dikikis dengan mengeluarkan zakat. Makanya kalau terbukti kita bersih, insya Allah tidak berat waktu mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat mal pada bulan Ramadan juga baik, afdal, karena mendapatkan 2 pahala. Pertama zakat, yang kedua kelipatan amal di bulan suci Ramadan. Dan karena kita pakai kalender Masehi Januari Februari, mudah ngingatnya kalau di bulan Ramadan. Saya termasuk mengeluarkan zakat menjelang bulan Ramadan, karena ada saudara-saudara kita yang berat pekerjaannya. Kalau kita keluarkan di menjelang Ramadan, insya Allah di Ramadan dia bisa istirahat. Demikian Ibu Mei. Wallahu a'lam. Wah, Masya Allah. Solusi banget ya. Jadi selain kita bisa membersihkan diri dan kita juga bisa membantu banyak orang. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Iya. Oke, berikutnya ada yang mau bertanya lagi? Siap. Oke, dari sisi kanan kita akan ke sayap kiri. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. kami nama Hartono. Siap. Insyaallah mau Silakan bertanya pertanyaannya, Ustaz. Pak.
kebanyakan sifat serakah dan tamak adalah karena kita menganggap bahwa keberhasilan kita adalah dari kita sendiri tanpa andil dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasanya kurang bersyukur kepada Allah sehingga terjadi ketamaan dan keserakahan. Seperti yang disampaikan oleh Ayahanda Tafur Rahman tadi adalah tombol hati kalau nggak salah Ustaz ya. Tapi saya minta trik-trik bagaimana ketika kita mendapat rezeki ini kita senantiasa ingat akan Allah. Kemudian kita salurkan untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon dikasih trik-triknya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pertanyaan spesifik kepada antum Ustaz, silakan. Izin Tuan Guru ya. Fadhal Ustaz. Baik. Akhil Kiram yang bertanya, juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Di Quran surat ke-63, juz ke-28, ayat 9, 10, 11. Ya, dilihat itu jelas Allah memesankan kepada kita. Di ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman. Sama seperti panggilan buat puasa Ramadan. Jangan sampai diri kamu hanya dilalaikan dua urusan. Harta, anak, anak, harta, harta, anak. Bohong kita kalau nggak cinta harta sama anak. Bil fulus, mulus. Mafil fulus, alamatil manpus. Dengan fulus, mulus. Nggak ada fulus, alamatnya mampus. Hadirin hadir rahimakumullah. Jadi banyak orang yang dimana dengan dua urusan ini, harta, anak, anak, harta, nggak sempet dia. Ngapain saya puasa Ramadan? Capek, siang-siang malah nggak makan. Saya kerja jadi nggak semangat. Kayak nggak puasa dia. Kemudian ngapain malam-malam bangun sahur, ya? Ngapain nonton berisik itu? Ada kajian di TV One. Nah, kenapa? Otaknya harta, anak, anak, harta. Siapa yang sudah kena penyakit begini, berarti kena penyakit toma, Allah memponis. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Makanya di ayat ke-10-nya, gimana caranya? Allah mengajarkan lagi. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Allah nggak minta semua. Kalau tadi Tuan Guru menjelaskan, itu yang wajibnya rubu'ul usyur. Berarti cuma 2,5% dari keuntungan yang luar biasa. Makanya kalau orang tua saya mengajarkan Taufikur Rahman, zakat itu kotorannya orang kaya, dakinya orang kaya. Ya, mohon maaf. Kita makan saja. Tapi mohon maaf, tidak ada pengeluaran, numpul di perut kita. Allahu Akbar, bukan jadi sehat. Zakat dikeluarkan di mana untuk menjadi pembersih. At-Taubah ayat 103, khuz min amwalihim sodakotan tutahiruhum, untuk membersihkan. Nah, jangan sampai di ayat 10 tadi, surat 63 juz 28, Allah memberikan contoh, jangan sampai keburu ajal kamu datang, setiap jenazah begitu meninggal dunia, mereka minta dihidupin lagi ke dunia. Mereka nggak minta setahun kelamaan, nggak minta 2 bulan kelamaan, nggak minta seminggu kelamaan, gharib. Sejenak saja ya Allah. Dan semua berjanji, nggak pengen sholat, nggak pengen haji, nggak pengen umroh, pasti saya akan bersedekah. Allahu Akbar. Makanya dalam redaksi hadis yang lain Nabi menyebutkan as-sadaqatu idza kharajat min yaddi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Itu begitu kita keluarin Bapak Ibu, ngomong 5 hal itu. Harta kita keluarin ngomong. Apa yang pertama? Kuntu shagiratan fakabbartani. Tadinya saya kecil. Tapi begitu kamu keluarkan, maka sekarang saya menjadi besar. Lihat korelasinya. Surat kedua, juz ketiga, 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang kedua ngomong lagi dia, kunta harisi fal ansirtu harisataka. Tadinya sampean
yang jagain saya. Tapi tenang bro, begitu kamu hilangkan sifat serakah kamu keluarkan, slow. Sekarang aku yang jagain kamu. Kemarin di Balikpapan terjadi tabrakan beruntun yang dimana mobil tronton, ya dia blong, tapi mohon maaf, ada mobil yang merah ringsek gitu. Tapi sebelahnya ada motor. Di situ selamat, hanya luka-luka saja. Yang saya mau ceritakan, di gantungannya ada kresek. Ada kresek, di situ ada nasi. Mau ngapain dia orang? Pengen berbagi di Jumat berbagi. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Tuh, ya. Jadi ya baru kedua, yang ketiga ngomong lagi apa? Kuntu aduaka fa ahbabtani. Tadinya saya musuh kamu, tapi begitu kamu keluarkan, sekarang menjadi kecintaan kamu. Yang keempat ngomong lagi, kuntu faniatan fa abqaitani. Tadinya saya ada masa expirednya, tapi begitu kamu keluarkan, sekarang saya langgeng bersama kamu. Dan yang terakhir, kuntu qalilatan fa kasartani. Tadinya saya tuh ya Allah qalil, ya sedikit, sekarang menjadi besar. Kain ihram dibawa dari Mekah, bekas dipakai keliling Ka'bah. Nggak akan pernah jatuh miskin. Orang yang gemar sedekah, yakin hartanya makin bertambah. Cakep. Wah. Siap, Masya Allah. Tanpa terasa memang kita sudah sampai di penghujung waktu karena sudah mau imsak dan sudah mau berpuasa. Nah, untuk itu Ustadz mohon izin doanya Ustadz supaya kita bisa lancar puasanya hari ini dan juga tidak tergoda dunia di waktu-waktu yang riskan seperti sekarang ini Ustadz. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Jauhkan kami dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Jauhkan kami dari doa yang tidak dikabulkan ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minat tam'i. Sucikan hati kami dari sifat tamak dan serakah. Wal hasadi wal kibriya. Bersihkan hati kami dari hasad, dengki, busuk hati, dan angkuh serta sombong ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin. Jadikan kami orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati. Wa ja'alna min ibadikas salihin. Jadikan kami hambamu yang salih. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan rezeki yang halal sehingga kami selamat dari yang haram. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa semua, yuk kita doakan ustadz-ustadz dan guru-guru kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Atas semua ilmunya sehingga mendapatkan pahala jariah dan juga sebab turunnya rahmat Allah untuk mereka semua dan sekeluarga. Amin. Jazakumullah khair Ustadz Abdul Somad, jazakumullah khair Ustadz Taufik, dan jazakumullah khair untuk pemirsa semua yang hadir di sini dan juga yang di rumah. Insya Allah besok di waktu yang sama kita akan menggali ilmu lagi. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang juga langsung bisa diamalkan. Nah, mumpung ini masih mau imsak, mau subuh, yuk usikum nafsi bitaqwallah, kita langsung mengamalkan yang diajarkan tadi. Kita sedekah sama-sama supaya terhindar dari orang yang kikir dan orang yang menjadi orang yang kikir dan yang tamak. Kami mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.